Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarlanca dengan NIM 5624-22022 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin, jurusan Teknik Industri, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin gerinda datar. Pengertian mesin gerinda datar. Mesin gerinda datar merupakan salah satu jenis mesin gerinda yang paling banyak digunakan untuk menggerinda benda kerja dengan tujuan untuk mendapatkan kerataan dan kehalusan permukaan serta ukuran benda kerja yang diinginkan. Mesin gerinda datar dipergunakan untuk menggerinda permukaan-permukaan benda kerja yang datar. Permukaan datar yang dimaksud di sini adalah permukaan datar yang sejajar, permukaan datar bertingkat, permukaan datar yang miring, permukaan datar alur, dan permukaan datar profil. Komponen mesin gerinda datar. Yang pertama ada alas. Alas mempunyai konstruksi berbentuk persegi panjang yang mana fungsinya untuk mendukung bagian-bagian utama mesin gerinda. Yang kedua ada kolom. Kolom atau bisa juga disebut sebagai tiang merupakan komponen utama yang terletak pada bagian atas mesin yang menyokong spindel dan mengendalikan gerakan vertikal dari roda gerinda, yang mana bagian ini juga digunakan untuk mengatur kedalaman penggerindaan pada benda kerja. Yang ketiga ada sadel. Sadel adalah bagian komponen yang dipasang pada jalan penuntun dari alas mesin gerinda. Sadel merupakan bagian yang mendukung meja pada mesin gerinda. Gerakan sepanjang jalan penuntun sadel dikendalikan oleh roda tangan, pemakanan melintang, atau biasa disebut dengan crosspad handwheel. Yang keempat ada meja mesin. Meja mesin gerinda yang bisa bergerak secara bolak-balik dipasang pada jalan penuntun yang berada pada sadel yang mana pada meja ini terdapat sebuah komponen pemegang benda kerja. Yang kelima ada blok pembatas atau cakar pembatas merupakan bagian komponen utama yang berfungsi untuk mengatur panjang langkah meja atau pembatas langkah gerak bolak-balik meja. Yang keenam ada kepala roda gerinda. Kepala roda gerinda dipasang pada jalan penutup yang berada pada kolom, yang mana pada kepala roda gerinda terdapat sebuah rumah spindel atau spindle housing. Gerakan kepala gerinda bergerak pada range sepanjang jalur penuntun kolom yang dikendalikan oleh roda tangan pemakanan roda gerinda. Yang ketujuh ada roda gerinda. Roda gerinda adalah alat potong pada mesin gerinda yang digunakan untuk memotong atau menggerinda benda kerja. Yang kedelapan ada sistem hidrolik. Sistem hidrolik terdiri dari bak oli atau oil fluida pompa oil, katup pengatur, dan silinder hidrolik yang merupakan sistem penggerak pada meja mesin. Yang kesembilan ada sistem pendingin. Sistem pendingin terdiri dari bak air pendingin, pompa air, selang, dan keran. Sistem pendingin pada mesin gerinda merupakan sistem yang mengatur sirkulasi cairan pendingin ketika melakukan kegiatan menggerinda. Dan yang terakhir ada panel kontrol. Pada panel kontrol terdapat tombol-tombol kelistrikan yang digunakan untuk mengendalikan motor spindle, pompa cairan pendingin, pompa oli, dan tombol darurat. Lanjut, ada jenis-jenis dari mata gerinda. Yang pertama ada mata gerinda asa. Mata batu gerinda atau biasa disebut dengan grinding wheel berfungsi untuk mengikis permukaan logam, baik pada besi, baja, maupun stainless steel. Yang kedua ada mata batu gerinda, ada mata gerinda fleksibel. Mata batu gerinda ini biasanya digunakan untuk mengikis permukaan logam khusus pada area-area yang terbatas atau sempit. Yang ketiga ada mata batu gerinda potong. Sesuai dengan namanya, mata batu ini berfungsi untuk melakukan pemotongan pada media logam, baik untuk besi mild steel, baja, hingga stainless steel.
tentunya dengan menyesuaikan spesifikasi pada produk tersebut. Yang keempat ada sikat gerinda. Fungsi dari sikat gerinda adalah untuk membersihkan bagian-bagian permukaan logam dari adanya kotoran, seperti karat, kerak, serta akibat proses oksidasi pada permukaan logam. Yang kelima ada amplas gerinda. Amplas gerinda ini memiliki dua jenis, yaitu amplas gerinda susun dan amplas gerinda datar. Fungsi dari alat ini yaitu untuk mengikis permukaan, baik pada permukaan logam maupun pada permukaan kayu, yang bertujuan untuk menghasilkan finishing permukaan yang rata dan yang halus. Yang keenam ada pisau potong keramik. Pisau potong keramik ini memiliki dua jenis, yaitu jenis basah dan jenis kering. Sesuai dengan namanya, pisau ini berfungsi untuk memotong keramik. Yang ketujuh ada gerinda tembok. Fungsi dari gerinda ini adalah sebagai pengikis pada bidang permukaan semen, tembok, dan marble atau granit yang bertujuan untuk menghasilkan permukaan yang rata dan untuk meratakan serta mengikis sisi dari granit untuk menciptakan lekukan sesuai pola yang diinginkan. Yang kedelapan ada pisau kayu. Sesuai dengan namanya, pisau potong ini berfungsi untuk memotong kayu. Pada varian produknya, circular slab diciptakan dengan berbagai jumlah mata gerigi yang biasa disebut T. Yang kesembilan ada mata gerinda asa spons. Mata gerinda asa spons memiliki fungsi yaitu untuk menghaluskan dan mengkilapkan permukaan pada batu marmer atau granit. Yang ke-10 ada mata gerinda asa woven. Seperti halnya dengan gerinda asa spons juga berfungsi untuk menghaluskan dan mengkilapkan. Namun perbedaannya adalah pada medianya. Jika gerinda asa spons untuk material bebatuan, maka untuk gerinda asa spons berfungsi untuk mengikis serta mengkilapkan pada permukaan logam, khususnya pada stainless steel dan aluminium. Dan yang terakhir ada polishing pad dan kain poles. Alat ini berfungsi sebagai pengkilap dari tampilan produk yang menggunakan cat clear coat. Baik, itu saja pemaparan dari saya. Saya Muhammad Sarlanca, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.